Istri Masa Depan episode 20. Halo, siapa ini? Tanya Evan dengan nada yang tidak ramah. Evan Pramudia, masih ingat saya? Evan mengerutkan keningnya saat mendengar suara lembut dari seberang telepon. Lalu, ia segera menegakkan tubuhnya saat berpikir tentang seorang wanita yang kemarin ia jemput di bandara. Kamu? Ya, saya, calon istri kamu. Evan sedikit salah tingkah, apalagi saat Tiara masih di hadapannya dan menatapnya dengan penuh tanya. Sebentar, ucapnya pada suara di seberang. Tiara, saya keluar sebentar. Kamu tunggu saya di bathtub ya, oke? Tiara mengangguk. Siapa pak? Ada masalah? Tanya Tiara dengan wajah polosnya. Evan menggeleng. Bukan siapa-siapa. Setelah itu Evan pergi, meninggalkan Tiara dan kembali melanjutkan percakapannya dengan orang di seberang telepon. Sungguh, Evan tidak mengerti kenapa ia harus berbohong pada Tiara. Toh, Tiara sudah pernah ia beritahu jika ia akan dijodohkan dengan perempuan lain. Dan sepertinya Tiara tidak keberatan. Tapi entah apa yang membuat Evan dengan spontanitas berbohong tentang wanita di seberang telepon itu. Apa karena ia tak ingin menyakiti Tiara? Tidak. Ia tahu apa yang dirasakan Tiara bukan seperti itu. Jadi, Tiara tidak akan tersakiti olehnya, pikir Evan. Evan masuk ke dalam sebuah kafe, tempat di mana ia janjian dengan seseorang. Ya, siapa lagi jika bukan Safriana, wanita yang dijodohkan dengan dirinya. Sebenarnya, Evan sudah enggan menemui wanita itu. Yang pertama tentu karena Evan masih kesal saat ia menjemput wanita itu di bandara kemarin dan menunggunya. Tapi wanita itu malah sudah pergi dengan kekasihnya. Benar-benar menyebalkan. Dan kini, Evan mencoba memberi kesempatan untuk wanita itu lagi. Mencari tahu apa yang diinginkan wanita itu, hingga dia ingin bertemu secara khusus. Setelah mencari-cari di mana keberadaan wanita itu, akhirnya Evan melihatnya saat seorang wanita berdiri melambaikan tangannya ke arahnya. Itukah dia? Safriana, calon istrinya? Evan melangkahkan kakinya menuju ke arah wanita tersebut. Ya, tampak cantik dan seksi. Tapi entah kenapa, tak dapat membangkitkan gairahnya, seperti ketika ia melihat Tiara. Sial, apa yang sudah kau pikirkan? Evan menggerutu dalam hati. Sampai di hadapan wanita itu, tanpa diduga, dengan senyum mengembang, wanita itu mengulurkan jemarinya untuk memperkenalkan diri. Safriana Panjaitan, panggil saja Ana. Evan membalas uluran tangan wanita itu. Safriana bersedekap, lalu menatap Evan dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Well, luar biasa, ucapnya menilai diri Evan. Apanya yang luar biasa? Kamu, kupikir kamu masih secupu dulu. Evan mengerutkan keningnya. Kita pernah kenal. Safriana tertawa lebar. Kamu dulu kuliah di UI kan? Bareng Dirga kan? Aku mantan pacarnya Dirga. Mungkin kamu gak ingat
karena si brengsek itu tentunya punya banyak mantan pacar. Maaf, aku benar-benar gak ingat. Evan tampak sangat menyesal. Ya, gak apa-apa. Duduklah, kita langsung saja bahas masalah utama. Gak perlu banyak basa-basi. Evan akhirnya menuruti apa mau wanita itu. Ia duduk di hadapan wanita itu, kemudian sang wanita segera memberinya beberapa berkas untuk Evan. Apa ini? Tanya Evan sedikit bingung. Kontrak pernikahan kita. Apa? Aku tahu ini pasti sangat mengejutkan buat kamu. Tapi please, demi kelangsungan hidup kita bersama, kamu tanda tangani saja kontraknya. Evan tersenyum miring. Apa untungnya buatku? Jadi kamu belum tahu, jika kita menikah, perusahaan keluarga kita akan semakin maju bersama. Itulah yang diinginkan kedua orang tua kita. Lalu, kupikir itu tidak ada untungnya buatku. Benarkah? Bagaimana jika keluargamu tahu tentang perempuan yang tinggal denganmu di rumah yang baru kamu beli? Safriana tersenyum miring. Perempuan yang hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah temanmu. Perempuan yang hanya memiliki seorang kakak yang saat ini menjadi seorang narapidana. Bagaimana perasaan keluargamu nanti saat tahu jika anaknya tidak sepolos yang mereka kira? Tubuh Evan menegang seketika. Kamu mengancam? Dari mana kamu tahu semua itu? Perlu kamu tahu, aku mengetahui semua tentangmu, tentang siapapun yang ingin ku ketahui. Itu bukan hal yang sulit. Evan menghela napas panjang. Lalu, apa untungnya buat kamu? Kamu gak mungkin kan menerima pernikahan ini begitu saja jika kamu sendiri tidak diuntungkan oleh apapun. Pertanyaan bagus. Intinya, aku gak mau nikah. Aku gak suka hubungan terikat. Begitupun dengan kekasihku. Lalu, tapi di sisi lain, aku membutuhkan pernikahan ini agar orang tuaku segera mewariskan semuanya kepadaku. 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk mendapatkan semuanya. Jadi pernikahan kita hanya akan berumur 2 tahun, tidak lebih. Lalu, bagaimana dengan hubungan kita? Maksudku hubungan... Kamu tahu sendiri kan? Evan mengangkat kedua bahunya. Setelah menikah, kita akan tinggal di rumah sendiri. Dan itu memungkinkan kamu untuk kembali pada simpanan kamu itu. Sedangkan aku bisa dengan bebas berhubungan dengan kekasihku. Dia bukan simpanan. Entah kenapa Evan tidak suka saat ada yang menyebut Tiara seperti itu. Lalu, apa sebutan yang pas untuk wanita yang dikencani secara diam-diam oleh seorang pria jika bukan simpanan? Evan tidak bisa menjawab. Sungguh, Safriana benar-benar sosok yang menyebalkan. Ya, setidaknya dengan sikap yang menyebalkan seperti itu, Evan bisa yakin jika dirinya tidak akan tertarik dengan sosok seperti seorang Safriana. Karena wanita itu sama sekali bukan tipenya. Di hadapan orang tua, kita akan berpura-pura menjadi pasangan yang serasi. Aku gak mau semuanya terbongkar sebelum aku mendapatkan apa yang ku mau. Kenapa harus aku? Tanya Evan tiba-tiba. Maksudku, dengan kekuasaan keluargamu,
kamu atau keluargamu bisa memilih orang yang lebih. Kenapa memilihku? Tanya Evan lagi. Safriana sedikit tersenyum. Ia lagi-lagi menatap Evan dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Kupikir karena kamu satu-satunya kandidat yang menarik. Ya, hanya itu alasannya. Sial, benar-benar menyebalkan perempuan ini. Evan tak berhenti menggerutu dalam hati. Jika semuanya tidak ada yang membuatmu keberatan, kabarin aku. Aku ingin pernikahan kita dilaksanakan awal tahun depan. Lebih cepat, lebih baik. Oke? Setelah itu, Safriana bangkit. Tanpa diduga, ia mendekat ke arah Evan, menundukkan kepalanya, lalu mengecup lembut pipi Evan. Aku pergi dulu, bisiknya dengan nada menggoda sebelum pergi meninggalkan Evan. Sial, Evan benar-benar tidak suka dengan perempuan itu. Tapi bagaimana lagi? Sudah cukup lama Tiara menunggu Evan di dalam bathtub di kamar mandi lelaki itu. Tubuh Tiara sudah kedinginan. Kulitnya bahkan sudah mengerut karena terlalu lama terendam air. Tiara ingin berhenti menunggu Evan. Tapi di sisi lain, ia teringat permintaan Evan untuk menunggunya. Akhirnya, yang bisa Tiara lakukan adalah tetap menunggu lelaki tersebut. Saat Tiara masih asik bermain dengan busa-busa yang merendam tubuhnya, ia mendengar pintu kamar mandi dibuka. Tiara mendegakkan posisi duduknya saat merasakan jika ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam kamar mandi Evan. Dan rupanya itu adalah Evan. Lelaki itu bahkan sudah polos tanpa sehelai benang pun saat menghampirinya. Pipi Tiara merona seketika saat mengetahui betapa bergairahnya lelaki itu. Astaga, apa Evan tak akan pernah bosan terhadapnya? Sudah lama menunggu? Tanya Evan sembari ikut masuk ke dalam bathtub, memposisikan dirinya duduk di belakang tubuh Tiara. Tiara tak banyak memprotes karena ia sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan Evan padanya. Ya, kulit telapak tangan saya sudah mengerut. Airnya juga sudah mendingin. Evan tersenyum. Ia malah meraih tubuh Tiara agar duduk di atas pangkuannya. Kemudian meraih jemari Tiara dan menyentuhkannya pada bukti gairah miliknya. Sentuh saya, bisik Evan parau. Tiara tidak menolak. Ya, ia juga ingin menyentuhnya. Tiara melakukan apa yang diperintahkan Evan, menggoda lelaki itu dengan jemarinya. Hingga tak lama, Evan merasa jika dirinya tak mampu bertahan lebih lama lagi. Evan mengangkat tubuh Tiara, lalu menyatukan diri dengan begitu erotis. Rupanya Tiara sudah siap menerimanya, membungkusnya dengan kehangatan dinding kewanitaannya. Evan tidak menggerakkan diri. Ia malah memeluk erat tubuh Tiara dari belakang, mencumbu sepanjang pundak halus dari wanita tersebut sebelum ia berkata, "Tiara, sepertinya aku akan menikah." Untuk pertama kalinya, Evan menyebut dirinya dengan sebutan aku di hadapan Tiara, karena selama ini ia memang selalu menyebut dengan sebutan saya dan berbicara dengan nada formal saat di hadapan Tiara, seakan menunjukkan
jika hubungan yang mereka bina selama ini tak lebih dari sekedar partner saja. Namun, entah kenapa berbeda dengan saat ini. Sedangkan Tiara sendiri, tubuhnya kaku begitu saja. Bahkan kenikmatan yang baru saja ia rasakan saat tubuh Evan menyatu dengannya terasa hambar. Dadanya tiba-tiba sesak. Apa karena air yang merendam paruh-paruhnya hingga ia kesulitan bernapas? Atau karena kabar yang diucapkan Evan yang mampu menghisap habis udara yang ada di dalam paru-parunya? Entahlah. Yang pasti, Tiara sadar jika setelah ini statusnya akan lebih menjijikan lagi dari sebelumnya. Ya, ia akan menjadi simpanan lelaki yang sudah beristri. Dapatkah ia menerimanya? Bersambung, nantikan episode 21-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.